Persiapan untuk konklav pemilihan paus baru dipercepat pada hari Jumat dengan pemasangan cerobong asap di Kapel Sistina yang akan menandai pemilihan pengganti Paus Fransiskus. Petugas pemadam kebakaran Vatikan memasang cerobong asap, momen penting dalam persiapan konklav pada tanggal 7 Mei. Setelah setiap 2 putaran pemungutan suara di Kapel Sistina, surat suara para kardinal dibakar dalam tungku khusus untuk menunjukkan hasilnya kepada dunia luar. Jika tidak ada paus yang terpilih, surat suara akan dicampur dengan kartrid yang berisi kalium perklorat, antrasena, dan sulfur untuk menghasilkan asap hitam. Namun, jika ada paus yang terpilih, surat suara akan dibakar dicampur dengan kalium klorat, laktosa, dan resin kloroform untuk menghasilkan asap putih. Pemasangan cerobong asap dilakukan saat para kardinal tiba di Vatikan untuk diskusi pra-konklav tentang kebutuhan gereja Katolik ke depannya dan tipe paus yang dibutuhkan. Wafatnya Paus Fransiskus menandai akan diselenggarakannya pemilihan paus baru yang melibatkan kardinal gereja Katolik seluruh dunia. Pemilihan pemimpin baru bagi 1,3 miliar umat Katolik dunia ini akan dilakukan secara pemungutan suara dan dalam suasana doa. Ketika seorang paus wafat, terjadi periode sede vacante atau tahta suci yang kosong. Setelah paus meninggal, Sang Carmelengo atau kepala rumah tangga kepausan harus mengesahkan kematian itu dan menyegel apartemen kepausan. Ia menjalankan tugas administratif dan keuangan tahta suci sampai paus baru terpilih dan menjalankan tanggung jawab itu. Tugas Carmelengo yang sebagian besar bersifat seremonial saat ini dipegang oleh Kardinal Kevin Farrell, seorang imam kelahiran Irlandia Amerika. Kardinal yang selama ini bertugas di Vatikan itu yang juga mengumumkan wafatnya paus pada Senin pagi 21 April. Hampir semua pejabat di kantor Vatikan menyelesaikan masa tugas mereka ketika seorang paus wafat. Beberapa tetap menjabat, termasuk Menteri Luar Negeri dan pembawa acara liturgi yang memainkan peran penting dalam menyelenggarakan konklav, pertemuan para kardinal untuk memilih seorang paus secara tertutup. Dekan Dewan Kardinal memanggil para kardinal untuk pemakaman dan memimpin misa sebelum konklav dimulai. Jabatan itu saat ini dipegang oleh Kardinal Giovanni Battista Re, pensiunan kepala kantor Uskup Vatikan. Kematian seorang paus menandai dimulainya rangkaian peristiwa yang meliputi konfirmasi kematian di rumah paus, pemindahan peti jenazah ke Basilika Santo Petrus untuk penghormatan terakhir masyarakat, misa pemakaman, dan penguburan. Penguburan harus dilakukan antara hari ke-4 dan ke-6 setelah kematian. Setelah pemakaman, ada 9 hari berkabung resmi yang dikenal sebagai Noventiali. Selama periode ini, para kardinal tiba di Roma. Konklav harus dimulai 15-20 hari setelah sede vacante diumumkan, meskipun dapat dimulai lebih cepat jika para kardinal menyetujuinya. Para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun yang memenuhi syarat untuk memberikan suara. Peraturan saat ini secara teoritis membatasi jumlah pemilih hingga 120, tetapi paus seringkali melampaui batas itu. Menurut statistik Vatikan yang terakhir diperbarui, ada 135 kardinal yang berusia di bawah 80 tahun dan memenuhi syarat untuk memilih. Kardinal yang berusia di atas 80 tahun dapat dipilih menjadi paus. Mereka yang berusia di atas 80 tahun tidak dapat memilih, tetapi dapat berpartisipasi dalam pertemuan pra-konklav untuk membahas masalah-masalah gereja. Dalam pertemuan-pertemuan di tahun 2013 inilah Kardinal Jorge Mario Bergoglio ketika itu berbicara tentang perlunya gereja pergi ke pinggiran untuk menemukan mereka yang menderita, sebuah pidato spontan yang mendorong pemilihannya. Pemungutan suara pertama diadakan di Kapel Sistina pada sore hari setelah misa perdana. Jika tidak ada paus yang terpilih, selama berhari-hari berikutnya akan diadakan 2 pemungutan suara setiap pagi dan 2 pemungutan suara setiap sore. Surat suara tersebut berupa potongan kertas persegi panjang yang bertuliskan, "Saya memilih sebagai paus tertinggi," dengan spasi untuk nama kandidat.
Tulisan itu dalam bahasa Latin. Setiap kardinal menentukan pilihannya, melipat kertas menjadi 2 dan berjalan ke bagian depan kapel. Sambil menyatakan penyertaan Tuhan dalam pilihannya, ia menaruh surat suara di atas nampan dan menuangkannya ke dalam wadah. Setiap nama di kertas dibacakan dan dihitung, lalu hasilnya diumumkan kepada sidang setelah setiap putaran. Jika tidak ada yang memperoleh 2/3 suara yang dibutuhkan, surat suara ditusuk dengan jarum dan benang, kemudian diikat dan ditaruh di atas nampan, lalu putaran pemungutan suara lain dipersiapkan. Well, I think what this conclave is going to be is a referendum on the pontificate of Pope Francis. I mean, he has energized a large part of the Catholic world. Traditionally Christian Europe, which is now extremely secularized, he has not given a lot of, he never gave a lot of attention to during his pontificate. He's tried to decentralize, take away the focus of Rome and look at the peripheries where the church is actually growing, not in Europe where the church is dying. I think para kardinal yang terlibat pemilihan harus mematuhi kerahasiaan mutlak dan tegas dilarang menggunakan perangkat perekam audio atau video apapun. Sanksi tegas juga menanti kardinal yang menerima uang atau janji jabatan untuk suara mereka. Setelah ditusuk, surat suara dibakar dalam tungku silinder. Asap hitam dari cerobong kapel Sistina berarti tidak ada keputusan. Namun jika asap putih, itu menandakan para kardinal telah memilih seorang paus dan ia telah menerimanya. Lonceng juga dibunyikan menandakan pemilihan paus. Paus baru diperkenalkan dari balkon yang menghadap lapangan Santo Petrus dengan kata-kata Habemus Papam atau kita memiliki seorang paus. Paus baru dipersilakan memilih nama kepausannya dengan mengambil nama seorang santo. Bapak Suci, pemimpin tertinggi gereja Katolik yang baru itu, kemudian muncul dan memberikan berkat pertamanya.